Media Malaysia terheran-heran melihat timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah rangkaian pertandingan babak ketiga yang masih berlangsung, skuad Garuda saat ini berada di posisi ketiga klasemen. Jai Itzos CS berhasil mengumpulkan total 6 poin sejauh ini. Melihat pencapaian ini, timnas Indonesia kembali mendapatkan sorotan dari jumlah pihak termasuk Malaysia. Media asal Malaysia pernah dibuat terheran-heran melihat performa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tepatnya setelah melihat pertandingan timnas Indonesia versus Australia pada September 2024 lalu. Timnas Indonesia sebelumnya sukses menahan imbang Australia 0-0 dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di SUGBK pada Selasa 10 September 2024 ini memperlihatkan perjuangan gigih dari pasukan Sintayong. Di awal laga, timnas Indonesia menunjukkan performa yang cukup baik dengan beberapa peluang berbahaya. Skuad Garuda bahkan hampir membuka keunggulan melalui 2 tembakan langsung ke gawang yang masing-masing dilakukan oleh Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Hasil imbang tanpa gol ini tentunya tidak lepas dari penampilan luar biasa kiper Martin Paes. Paes melakukan sejumlah penyelamatan krusial yang menghalau serangan-serangan tajam dari para pemain Australia. Hasil positif ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk media Malaysia. Berita Harian, salah satu media ternama dari Malaysia, turut menyoroti pencapaian timnas Indonesia yang mempertahankan rekor tak terkalahkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia mempertahankan rekor tak terkalahkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menahan imbang tim peringkat ke-24 dunia Australia 0-0 pada laga di Stadion Gelora Bung Karno tadi malam, tulis media Malaysia. Ini membuat skuad Garuda mengoleksi poin kedua mereka di grup C setelah mendapatkan poin pertama menyusul keberhasilan menahan imbang Arab Saudi 1-1 di laga tandang Jumat lalu, tambah media tersebut. Satu permintaan Patrick Kluivert kepada PSSI. Juru taktik asal Belanda itu tentu saja belum memimpin sesi latihan timnas Indonesia, sebab para pemain timnas Indonesia sedang bersama klubnya masing-masing. Patrick Kluivert akan mulai memanggil para pemain timnas Indonesia pada pertengahan Maret 2025. Ini sebagai persiapan timnas Indonesia untuk bertarung melawan Australia dan Bahrain pada laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dijadwalkan timnas Indonesia akan menantang Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Patrick Kluivert tidak bekerja sendiri di timnas Indonesia. Ia akan dibantu oleh Alex Partur dan Danny Lanzat yang juga asal Belanda. PSSI juga akan menaruh 2 pelatih lokal di tim kepelatihan Patrick Kluivert. Alasannya untuk menyerap ilmu yang dilakukan Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Patrick Kluivert setuju dan tidak masalah. Meski begitu, Patrick Kluivert tampaknya tidak cukup dengan mempunyai 2 asisten pelatih asing. Ia pun meminta kepada PSSI untuk menambah 1 asisten pelatih di timnas Indonesia. Untuk namanya tidak disebutkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tugas asisten pelatih yang diminta Patrick Kluivert pekerjaannya cukup berat, sebab asisten pelatih itu harus menjadi jembatan untuk timnas junior Indonesia. Patrick akan tambah lagi asisten pelatih dari Belanda. Asisten pelatih ini untuk sinkronisasi U17, U20 dan U23, ujar Erick Thohir. Kata Erick Thohir, PSSI sudah menyiapkan 10 kandidat calon asisten pelatih timnas Indonesia yang nantinya ke-10 orang itu akan bertemu dengan Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Setelah 10 orang itu, Patrick Kluivert dan tim akan menyeleksi yang cocok dengan pemikiran Jodex dan kemampuan yang diperlukan timnas Indonesia, tutup Erick Thohir. David da Silva siap perkuat timnas Indonesia.
Striker Persib Bandung belakangan ramai dibicarakan usai mengungkapkan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Penyerang yang disebut memiliki insting predator itu pun memiliki peluang untuk menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pasalnya, ia sudah sekian tahun ada di tanah air. Di samping itu, sederet prestasi diperolehnya pada Liga 1 musim lalu. Kemudian, ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik di musim tersebut. Pencapaian ini layak menjadi alasan untuk merekrut predator asal Brazil itu. David da Silva sendiri pernah mengungkapkan keinginannya untuk bergabung bersama timnas Indonesia saat wawancara dengan Transfermarkt. "Saya ingin memakai jersey Indonesia. Ini adalah mimpi besar saya," ungkap striker 35 tahun tersebut. Meski memiliki segudang kelebihan yang bisa mempertajam daya gedor lini depan Indonesia, David da Silva akan terkendala aturan untuk dinaturalisasi. Sebab di samping David tidak memiliki garis keturunan Indonesia, Pasal 9 UU Kewarganegaraan menyebutkan pemain bisa dinaturalisasi jika sudah tinggal selama 5 tahun di negara bersangkutan. Sementara itu, David hingga saat ini hanya terhitung 4 tahun berada di Indonesia. David baru bisa dinaturalisasi pada tahun 2026 mendatang kalaupun dia terus berada di Indonesia. Namun usia yang tak lagi muda ditambah riwayat cedera hamstring yang dideritanya akan menjadi pertimbangan khusus untuk menaturalisasi David da Silva. Meski demikian, David da Silva tetap tercatat sebagai striker legendaris di Indonesia yang mampu mencetak 100 gol sepanjang karirnya di Liga 1.